sekarang berdakwah di kalangan orang-orang yang melakukan maksiat. Yang jelas setiap orang pasti maksiat, termasuk kita. Namun ada yang maksiat terus-terus nggak mau tobat. Ada yang maksiat tapi tobat, balik lagi berbuat dosa-dosa. Dosa pun ada dosa besar dan dosa kecil. Ada ciri-ciri tanda-tanda dosa besar. Apa ciri-cirinya? Nah, tanda-tanda dosa besar tidak diampuni. Nah, dibalikin ada yang hidup apa mati semua? Ini mau dibeli saya. Orang yang berbuat dosa, ada pelaku dosa besar, ada pelaku dosa kecil. dan Allah membagi memang begitu, ada dosa besar, ada dosa kecil, seperti dalam surat An-Najm ayat 15. Coba baca. Ayat 15. Sebelumnya juga. Itu ayat berapa? 14. Indah jannatul ma'wa. Walazina yajtanibuna al-kaba'ira illa lama. Ayat berapa?
Ada. Di sana ada kabair, ada lama. Kita cari ayatnya. Ada kabair. Bukan bicara nanti. Nah, Oh, ini Ustaz. ayat 32. 32. Allazi Kabair. Irul ismi wal Ila lama. Ada lama. Inna rabbaka wasi'ul karim. Ada kabair. Masuk di dalamnya fawahish. Di sana ada lama. Lama itu para ahli tafsir menafsirkan sobat dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa besar yang membedakan dosa besar dengan dosa kecil apa? Antara dosa besar dengan dosa kecil perbedaannya. Nah, sambil absen. Dosa besar ada ditetapkan dalam hadis. Nah, Lebih menghukum tadi apa? ada suka iman. Buang aja. Kalau habis begini. Sama aja. Ciri-ciri dosa besar satu zannun azannu allazi lahu hukum mansusun Quran sunnah. Yang pertama, dosa al-azanbu, dosa allazi lahu hukmun, dosa yang ada hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud hukum adalah sanksi. Ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Membunuh apa? Kisos. Zina. Ya, bagi yang sudah menikah. Syirik nggak ada. Syirik dosa yang nggak bisa dengan tobat, terus Islam. Curi Potong tangan, minum minuman keras, cambuk. Itu namanya dosa-dosa yang sudah ditetapkan sanksinya di dalam Al-Quran, itu dosa besar. Sanksi di dunia maksudnya.
Lagi azanbu allazi dzikra bil hadis annahu minar yaitu dosa yang disebut dalam hadis termasuk dosa besar. Seperti apa? Berzina udah tadi di atas. Durhaka kepada orang tua, sihir, saksi palsu, apalagi riba, anak yatim, menuduh orang wanita-wanita yang masih lari dari medan perang. Walaupun disebut di awalnya adalah syirik. Disebutkan ijtanibul kabair, jauhi, hindari, tinggalkan dosa-dosa besar. Disebut secara nas teks hadis menyebutkan bahwa itu dosa besar. Ada lagi? Allah wa rasuluhu ala al-azab ala murtakidi azab dosa yang Allah telah mengancam, Allah atau Rasul mengancam dengan azab, bil azab, dengan azab terhadap pelaku neraka. Barang siapa yang membunuh diri, maka dia masuk neraka selamanya. Dosa besar. Atau dalam bahasa yang terbalik, bahasa negatif, bahasa pasif. La yadkhulul jannah namma, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang selalu nama apa? Madu domba. Pekerjaan begitu, kemana-mana duduk. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Itu
disebut ada ancaman dengan azab, siksa. Besar. Ada lagi? Zanbul lazi la'ana Allah aw rasuluhu bil la'ni ala murtakib. Dosa di mana Allah atau Rasulnya mengutuk, melaknat pelaku. La'ana ar-rashi wal murtashi, yang menyogok dan disogok. Komisi. La'anallahu al-wasilata wal musilata. Allah mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang disambung. Rambut sendiri atau rambut orang lain, rambut asli atau rambut palsu. Wan nashimata wal mausumah. Orang yang profesinya bikin tato atau yang membuat, memakai tato, dilaknat, dikutuk. Allah mengutuk orang yang mencukur alis. Allah mengutuk orang yang meratakan gigi. Meratakan ini konteksnya kemana? Ke lidah. Dengan tujuan untuk mempercantik. Kalau karena kesehatan mengganggu, saraf terganggu atau ada yang terganggu dari sel-sel saraf yang jadi masalah tadi. Lil khulqi mutaghayyir li khalqillah, karena alasan untuk kecantikan sehingga merubah ciptaan Allah. Kalau babi kita Tinggal apa tujuannya? Apa tujuannya? Karena kesehatan, faktor kesehatan, ada sesuatu yang
terganggu dari sisi kesehatan. Kalau kemudian nggak ada faktor kesehatan, tidak mengganggu terhadap kesehatan, itu bagus. Ya. Dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang menyerupai wanita adalah wanita yang nah, la'anallah mutakhannisina minar rijal wal mutajilati minan nisa. Bencong, laki-laki berpenampilan perempuan, pakaiannya pakaian perempuan, gayanya gaya perempuan, atau sebaliknya, itu dikutuk oleh Allah Subhanahu. Merubah ciptaan, dilaknat. kalau karakternya kan sifat bukan penampilan sama juga ya. Ini penampilan dari apa? Sifat dilihatnya dari mana? Tomboy ini tomboy juga Ini ada unsur sengaja. kalau bawa Ada lagi? Azan bu. Ada sabdi. Alazi. Sardu. Alazi. Dosanya dosa kecil tapi terus menerus dilakukan jadi besar. Walam yusirru ala ma fa'alu. Oh enggak lah. Ketika itu dosa kecil tapi terus menerus dilakukan, nggak tobat, nggak diistighfar, apalagi bangga dipromosikan, diiklankan, jadi dosa besar. Alhamdulillah sudah 10 kali tukar pacar ganti pacar. Jadi dosa besar yang tadinya dosa kecil. Dosa besar tadi saya Hah? pacaran. Dosa kecil. Zina dosa besar. Tapi kalau terus menerus kecil jadi banyak dosa. Bukit terdiri dari kumpulan kerikil pasir. Kalau banyak jadi besar. Kebakaran biasanya dari kalau dibiarkan kan. Itu diantaranya. Lazat, mutabaik,
neraka itu. Kategori ini juga bukan? Kabar. Sholat itu nomor 2. Kalau nggak disengaja dipotong. Ini tadi nih kurang bahwa ada Allah Rasul bil azab. Adanya azab neraka. Binar, jahanam dan seterusnya. Itu dosa besar. Atau begini, orang-orang yang meninggalkan rukun Islam, salah satu dari rukun Islam itu dosa besar. Karena rukun, sholat, dia puasa, dia sudah berkewajiban zakat, tapi nggak zakat. Sudah berkewajiban haji, tapi nggak pergi haji juga. Terus apa nih? Ya. Dosa-dosa yang seperti ini harus tobat. Yang disebut taubatan. Apabila dosa-dosa itu ada ketentuan hukum sanksinya di dunia, nggak cukup hanya sekedar saya tobat sudah kapok, nggak mau ngulangi lagi, nggak cukup. Harus jadi laksanakan hukum itu. Kalau yang berzina dirajam, kalau sudah menikah, kalau yang membunuh dibunuh lagi, kalau yang mencuri dipotong tangannya, kalau dan seterusnya. Tapi ketika hukum Islam itu ditegakkan, ada negara Islam berzina, nggak cukup dengan tobat, tapi harus dilaksanakan hukum. Seperti seorang sahabat datang kepada Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah, wanita. Nah, kalian nggak ada saksi, nggak ada apa kan? Kata Rasulullah, mana mungkin nggak ada saksi, nggak ada apa, udah pulang. Dia bilang, saya udah hamil. Ya, kalau udah hamil itu bukti. Walaupun nggak ada saksi udah bukti. Kata Rasul, sekarang kamu hamil, lalu janinnya apa dosanya? Kalau begitu tunggu saja sampai lahir. Nanti kalau sudah lahiran balik lagi ke sini. Setelah menunggu sampai lahir, dia bawa bayinya, ya Rasulullah, ini sudah lahir bayinya. Saya siap untuk dihukum. Bayinya bisa. Kata Rasulullah, kalau kamu dihukum, bayi siapa yang ngurus? Dia memerlukan kamu, maka urus dulu sampai waktu usia disapi. Kalau sudah usia 2 tahun, usia disapi, nanti datang lagi bawa ke sini, nah, baru saya lakukan hukuman. Dan setelah usia disapi, nanti ya Rasulullah, anak ini sudah usia 2 tahun, sudah sapi dan sudah mandiri. Nah, ada buktinya nih bahwa pegang sepotong roti dia makan, sudah makan. Hukum saya, baru setelah itu nggak cukup dengan tobat. Harus ada sanksi, karena mengampuni dosa yang ada sanksinya adalah dengan ditegakkannya hukum.
saksi. Nggak cukup hanya sekedar tobat yang ada 3 itu. Apa? Menyesali, tidak ingin memulai lagi. Hah? Membenci kalau tidak akan kembali lagi ke tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, Kalau dia menyesal, tidak akan mengulang lagi, dan dia memperbaiki diri. Itu kalau dengan Allah, kalau dengan manusia harus minta rilanya, ridhonya. Tetapi yang terkait dengan dosa-dosa yang gak ada sanksinya cukup 3 tadi. Nah, tapi harus tobat dengan 3 tadi. Kalau dosa-dosa kecil tidak diharuskan tobat. Dengan bisa dihapus dengan istighfar, bisa dihapus dengan amal-amal soleh, ibadah-ibadah sunnah, dan kegiatan-kegiatan positif. Maka dalam hadis sebutkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kamu melakukan keburukan, timpa, susul dengan kebaikan. Itu terhapus. Wudu, untuk ke masjid wudu, musolat, setiap air wudu yang berjatuhan itu menggugurkan dosa. Yang dimaksud dosa. Setiap langkah menuju ke masjid menggugurkan, mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Berjabatan tangan dengan sama muslim menggugurkan dosa. Antara sholat dari sholat dengan sholat yang lain 5 waktu itu menghapus dosa-dosa di antara. Dari Jumat ke Jumat yang lain menghapus dosa-dosa di antara. Dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya adalah menghapus dosa dalam 1 tahun. Itu yang dengan catatan majtunibal kabair, selama tidak berbuat dosa besar. Maksudnya adalah dosa. Tapi para ulama di antaranya Imam Syafi'i, jangan menganggap dosa itu kecil, tapi dengan kepada siapa kamu berdosa. Oleh karenanya dosa ini ya penyakit namanya. Penyakit kecenderungannya cepat menular. Oleh karena harus segera diobati. Diperkecil ruang lingkupnya, dipersempit. Ya. Dengan apa? Dengan dakwah. Walaupun mustahil dosa itu, manusia itu nggak berdosa. Nggak ada artinya kalau manusia nggak berdosa kemudian ada ampunan. Nggak ada artinya ada neraka, ada surga, kemudian manusia nggak ada yang berdosa. Tugas kita, maka disebut amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Nah, mungkarin apa? Itu disebut dosa. Sesuatu
sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat adalah kemungkaran. Kemungkaran tidak boleh dibiarkan, harus dicegah. Maka tugas kita dalam berdakwah adalah mencegah dari kemungkaran, dosa-dosa, maksiat-maksiat. Dan dosa maksiat itu ada di mana? Pada apa? Orang. Nah, dalam bahasa akhlak atau tazkiyah ada proses. Apa prosesnya? Tazkiyah itu. Proses tazkiyah apa? Iya, Pak. Tazkiyah nafs. Nah, tugas dai mentazkiyah. Dengan apa? Selalu bertasbih. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, tahliyah, tahliyah. Harus dikosongkan, dibersihkan. Harus dibersihkan dulu, dosa-dosanya harus bersih, dicegah, maka harus bersih. Dikosongkan. Kotoran dan rembak mau diisi dengan air bersih, dibersihin. Baru tahliyah. Pengosongan, pengisian. Dikosongkan, dibersihkan dulu, baru diisi, diganti. Ini salah satu tugas kita berdakwah di masyarakat. Membersihkan dosa-dosa ini dengan mencegah kemungkaran. Kalau sudah ada, ya dibersihkan. Kalau belum, harus dicegah. Diantisipasi. Kemudian diisi dengan apa? Ma'ruf. Munkar diganti dengan ma'ruf. Salah satu tugas dalam berdakwah adalah an-nahyu 'anil munkar. Nahyu 'anil munkar dengan mengosongkan lalu di. Problem kita begini. Kecenderungannya yang mudah-mudah. Kalau mengajak, menyeru, menghimbau lebih mudah dibandingkan mencegah, melarang. Itu lebih berat. Karena kalau mengajak nggak ada risiko. Mau orang ikut, mau enggak. Tapi kalau melarang, orang melakukan kejahatan, maksiat, kita larang, ada risiko. Paling tidak dia nggak suka, marah. Tapi kalau ngajak mungkin ada, tapi tidak berat. Makanya kecenderungan di masyarakat kita dakwah terus, tapi kemungkaran semakin marah. Kenapa? Tidak imbang antara amar ma'ruf dengan nahi munkar. Coba siapa yang berbicara tentang tadi hal-hal yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Karena bisa ditinggalkan oleh audiens. Jangan hal seperti yang menurut masyarakat udah nggak suka. Misalnya poligami bisa ditinggalkan oleh masyarakat, menyentuh ya, apa yang mereka tidak suka. Hakim luar biasa, turun drastis sampai pada titik nol. Mulai lagi dari
Apa kesalahan dia? Karena tidak disukai oleh masyarakat, terutama ibu-ibu. Seluruh asetnya, usahanya, semuanya ditarik oleh para pemilik modal. Dari nolak. Apalagi kalau kita melarang, mencegah, lebih berat lagi di penjara dan seterusnya. Ya. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang maksiat, maka lihat dulu mana yang harus kita dahului. Rasul ketika berdakwah di Mekah, di sekeliling Ka'bah patung kan, berhala. Apakah Rasul menghancurkannya? Tidak. Mengurungkannya? Tidak. Kapan patung-patung itu baru dihancurkan? Patung Mekah. Setelah di saat Batu Mekah setelah berapa tahun dah? Setelah 23. Setelah 13 tahun. setelah 21 tahun. Batu Mekah kan tahun 8 13 tambah 13. tahun. Setelah 21 tahun Rasul memulai dari kemungkaran yang ada dalam Diri. jiwa, tahliyah, membersihkan kemusyrikan, patung-patung yang ada di dalam jiwa. Sebelum patung-patung apa yang sifatnya fisik. Sifat panjang. Ya. Yang kemudian di saat dibukanya patung Mekah itu, dibukanya kota Mekah, siapa yang menghancurkan patung-patung? Yang menghancurkan adalah orang-orang yang dahulunya menyembah Khalid bin Walid. Jadi kita harus tahu, paham. Iya, maksiat banyak, kemungkaran. Tapi akarnya dari mana? Sumbernya dari mana? Maka kita harus tahu sumber maksiat apa. Nah? Sumber maksiat apa? Nah? Dua. Atau sebab-sebab maksiat. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Syahwat. Subhat yang dimaksud apa? Subhat yang dimaksud adalah kerancuan dalam pemikiran, konsep. Seperti halnya dosa maksiat yang dilakukan oleh iblis. Dalam banyak surat ketika disuruh sujud apa? Qala malaikatu isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
penolakan, itu namanya maksiat. Tidak mau melaksanakan perintah Allah karena dia sombong, takabur, dengan alasan apa? Asjudu liman khalaqtahu tina wa khalaqtani min. Apakah saya pantas sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, sementara engkau menciptakan aku dari menganggap dia lebih. Ada syubhat, ada kerancuan dalam konsep. Menganggap dialah yang benar, yang lain salah. Itu namanya fikriyah. Ini lebih berbahaya. Dosa yang seperti ini berbahaya karena susah untuk diingatkan, susah untuk diperbaiki. Karena sudah menjadi berbuat dosa itu jadi ideologi. Keyakinan berbuat dosa itu. Buktinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi, dilaknat, dikutuk untuk selama-lama ila yaumil ba'tsun, dia nggak menyesal, tidak menyesal, bahkan menantang, fa'anzirni atau la'aqudannahu ala sirat, berikan kesempatan bagi saya untuk menggoda mereka, aku akan goda mereka, tersentuh di berbagai tempat. Enggak menyesal, tapi menantang, Pak. Itu iblis. Berbahaya kalau sudah rancu, bermasalah dalam pemikiran, dalam konsep. Susah untuk itu. Yang kedua adalah faktor syahwat. Syahwat itu apa? Kecenderungan negatif. Kecenderungan intinya saya. Syahwat. Keinginan, kemauan, tapi kemauan yang negatif. Ya, kalau suami istri nggak ada syahwat, ya nggak jadi. Ya itu positif. Ya itu syahwat itu keinginan. Ada dorong makan, kalau nggak punya selera, syahwat itu selera. Kalau nggak ada selera makan, nggak jadi. Ya. Syahwat itu nafsiyah, kejiwaan. Itulah dosa yang pernah dilakukan oleh Adam. Kenapa Adam melakukan dosa? Karena penolakan? Enggak nolak. Karena lupa, tergoda, dibujuk, terpedaya. Walaqad ahidna li Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Coba lihat dalam surat Toha ayat 115.
Ada dua sebab. Syahwat ini ada dua pendorong atau pemicunya. Pertama, panasia, lupa. Panasia lupa di sini bukan lupa seperti ketiduran, bukan itu. Lupa di sini adalah tidak komitmen, tidak konsisten. Faktor hawa, faktor jiwa nih labil, fluktuatif. Bisa digoda, bisa dibujuk, bisa dirayu dalam kondisi tidak konsisten. Panasia, lupa. Udah ada janji, udah ada kontrak, tapi lupa. Tidak disiplin, tidak konsisten dengan janji. Kemudian yang kedua, falam najid lahu asma, adamul azmi. Dalam bahasa yang lain futur, menurun semangat, tidak bersemangat, tidak dapat sungguh-sungguh, tidak serius. Permasalahan kita di sini, karena kita adalah keturunan Adam. Ini adalah penyakit turunan, pasti. Karena lupa, karena lemah semangat terjadi. Makanya fluktuatif begitu. Ada masa pasang, ada masa surut, dan seterusnya. Makanya harus dijaga kondisi hati ini, harus dijaga, harus stabil. Alam najid lahu asma. Ini manusia semuanya berpotensi, termasuk kita, tanpa kecuali. Oleh karenanya masalah tauhid ini penting. Tauhid ini harus buat tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Intinya masalah konsep harus jelas. Kalau ini bermasalah, apa yang dilakukan syirik? Agar terjaga ini, terbiar, maka harus ada yang disebut namanya istiqomah. Doa kita dalam setiap sholat, ya kan aku dua, ya kan saya. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Doa yang paling sering dibaca oleh Rasul, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Jiwa ini kita nggak tahu. Sekarang mungkin semangat, besok apa? Ya. Pemicu dari seluruh perbuatan dosa dua ini. Adanya di kepala, adanya di dada, hati dan pikiran. Hati dan oleh karenanya ini harus diperkuat nilai-nilai akidah, ini harus diperkuat
memperkuat nilai-nilai ibadah. Intinya ketika kita berdakwah, sekali garis besarnya dua itu. Penguatan, pengokohan masalah akidah, penguatan, pengokohan masalah ibadah, karena ibadah itu termasuk muamalah, itu ibadah juga. Kalau yang di atas ini berat, karena sudah terkait dengan masalah pemikiran, terkait dengan masalah konsep. Kalau yang di bawah ini masih semua kita kalau dalam bahasa yang lain, kalau ini ya, solusinya apa kalau yang ini? Supaya bisa kembali lagi. Dipatahkan argumennya dalam ujian. Mari Pak Guru. Kalau orang sudah kafir, sudah musyrik, solusinya apa? Doain aja. Itu mulai lagi. Auda ilal Islam menjadi. Benar iya. Bisa. Hidayah juga dari kita. Kita bisa melakukan. Kayaknya nggak iya berhasil. Nggak tahu ini masuk soalnya. Dari gadal nggak masuk. Nggak ada pilihan lain kecuali harus kembali lagi dari awal. Ya orang udah musyrik, orang-orang udah kafir, ya kembali lagi masuk Islam. Mulai dari awal. Dari ucap syahadat lagi. Iya. Startnya dari awal. Kalau ini dengan apa? Dengan Taubat masuk. Intinya dengan taubat. Nah, jadi kalau kita berbicara ini saja udah rumit. Banyak sekali pekerjaan. Kita berdakwah untuk di kalangan internal kita itu sudah sangat-sangat banyak. Masalah subhat, pemikiran-pemikiran, ideologi, keyakinan-keyakinan, konsep-konsep lebih berat ketimbang kita mengajak orang untuk pergi ke masjid atau zakat atau pergi haji. Itu lebih mudah daripada kita mau merubah konsep undang-undang negara, mau dirubah. Gimana? Karena masalah konsep itu memang berat. Terkait dengan konsep berat, karena udah menjadi keyakinan. Kalau di sini ada penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran yang akarnya masih ada. Ada yang patah, ada yang bengkok, ada yang. Tapi kalau ini berat. Kalau merubah yang namanya konsep itu berat ketimbang merubah yang sifatnya supaya orang komitmen. Kita merdeka dari Belanda berapa tahun? Sudah berapa tahun? 3 tahun. Baru merdeka tahun 65.
Merdeka 65. Nah, tapi apakah sudah merdeka? Belum. Jadi masuk PNS. Masih berani. Jadi aku bicara merdeka, kalau ada sekarang belum merdeka. Dari sisi konsep undang-undang yang diterapkan di negeri kita, undang-undang apa? Undang-undang manusia. Terutama terkait dengan KUHP. Itu produk Belanda. Belanda apa? Siapa mereka? Kafir. Pertama orang kafir. Orang kafir membuat undang-undang, aturan buat orang Islam. Ada baiknya enggak? Tapi kok gitu dipakai gitu? Lah itu. Iya. Ya, pertama orang kafir. Enggak mungkin orang kafir membuat undang-undang buat orang Islam, undang-undangnya bagus. Kedua, apa? Jadi kayaknya Pembunuh, pembantai. Ya berapa juta orang, berapa ratus ribu orang nenek moyang kita dibunuhin oleh mereka. Orang-orang yang membunuh bapak kita, nenek moyang kita, lalu membuat undang-undang buat kita, cucunya, anaknya. Ada baiknya nggak? Secara logika. Apalagi mereka adalah perampok yang merampas kekayaan kita. Perampok membuat undang-undang bagi yang dirampok. mau kan? Bagus nggak tuh undang-undang? Jadi logikanya seperti apa? Tapi ini menyangkut masalah konsep, lebih berat. Mereka telah berhasil menanamkan subhat tadi, pemikiran-pemikiran. Ya harus rubah kalau antum mau masuk surga. Itulah dakwah, harus merubah. Kalau kita berdakwah tidak ada visi, tidak ada misi untuk merubah itu, ngapain? Tapi cara merubahnya seperti apa? Ada strategi. Ya nggak mungkin terpisah antara politik ini, politik penting ibadah. Semua Islam sama. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah sudah berpolitik. Tidak ada hakim, tidak ada yang berhak untuk menentukan aturan selain Allah, sudah berpolitik. Jadi ketika kita berdakwah harus jelas betul, walaupun ya kapan, tahapannya seperti apa, walaupun tidak perlu dibunyikan sekarang. Negara Indonesia togut, Pancasila kafir, tidak perlu. Ya, yang paling strategis kita berbuat, ya memperbanyak orang soleh. Ya kalau orangnya sudah baik, apa saja berubah. Seperti halnya merubah, menghilangkan seluruh patung-patung yang ada di Ka'bah itu. Karena orang udah berubah. Itulah hasil dakwah. Jadi kalau sekarang kita teriak-teriak togut, jahiliyah, kafir, sementara nggak ada usaha kita untuk memperbanyak orang-orang baik, orang soleh. Kapan mau bisa berubah? Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dakwah seperti itu harus sampai ke sana.
Tapi mana yang harus kita dahului? Dari mana kita mulai? Ya, karena ada ini nih. Ada konsep, ada pemikiran harus dirubah, dan merubah ini susah, berat, perlu waktu. Kalau ini mungkin orang dikasih nasihat orang nggak pernah, mungkin nggak pernah ke masjid, tapi dalam kondisi tertentu ada sakit dinasihati bisa. Yang nggak pernah nangis ngumpul di apa zikir bisa nangis, tapi kalau pemikir ya keras, pemikiran konsep itu keras. Makanya iblis Adam ketika salah kemudian mengakui kesalahan, tobat, setelah tobat justru diangkat menjadi nabi. Ini mengenai tadi ya tentang cara merubah konsep itu, bagaimana kita mungkin kita udah tahu bahwa konsep di Indonesia kan sebenarnya kayak demokrasi gitu ya. Kita udah mengetahui bahwa ini adalah sudah konsep kufur yang dibuat sama Belanda, di mana kita mau ingin merubahnya, jadi kita harus masuk ke dalam dulu saja. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, pernahkah Rasulullah SAW ketika dia mendakwah kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu ya, apakah ketika Rasulullah ingin mengubah konsep kejahilan itu, pernahkah Rasulullah berkecimpung di dalamnya dalam rangka untuk mengubah konsep tersebut? Rasul ditawari jabatan, ditolak. Kekuasaan ditolak, ditawari dan seterusnya. Kenapa ditolak? Kenapa ditolak? Bukan karena belum kuat. Bukan karena belum kuat. Malah detek. Karena bersyarat. Saya beri jabatan apapun, kedudukan apapun, tapi berhenti dari dakwah. Berhenti dakwah. Artinya jangan kita bicara Rasul dahulu menolak jabatan, kekuasaan, ngapain kita? Itu belum titik, Mas, koma. Titik 2. Menolak karena ada syaratnya, harus berhenti dari dakwah. Selama kita masih ada kesempatan, peluang memperbaiki yang tidak bertentangan. Demokrasi semuanya jelek? Enggak semuanya jelek. Secara ideologinya iya, tapi secara implementasi prakteknya ada pemilihan umum, ada kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk demo, menyampaikan aspirasi, positif baru kita manfaatkan. Dalam kondisi seperti ini kita menolak semuanya togut, termasuk demokrasi jahiliyah. Ya nggak mungkin kita menghindar. Ketika kita demo menolak demokrasi jahiliyah, sementara kita harus minta izin pada polisian. Menolak demokrasi tapi berlindung di bawah demokrasi. Nggak bisa terlibat. Tapi yang penting yang mana bermanfaat, tidak bertentangan dengan syariat, ya manfaatkan. Selama belum ideal, kita kan belum ideal. Rasul ketika berdakwah minta bantuan dengan orang kafir selama tidak mengganggu nilai-nilai. Ketika hijrah siapa yang antar gaetnya? Orang kafir. Ketika pulang dari Taif, siapa yang melindunginya? Suku-suku yang ada di Mekah, juga orang musyrik. Selama tidak bertentangan, mantap. Gitu. Jadi kita berbicara pada kondisi di mana kondisi belum ideal. Yang idealnya semuanya rubah udah. Syariat Islam apa semuanya, nggak ada riba, nggak ada apa. Itu ya tugas kita untuk sampai ke sana.
Tapi untuk sampai ke sana lewat apa? Lewat mana coba? Ya nggak mungkin kita lewat mau bikin negara baru di laut gitu. Yang dirubah kan masyarakat ini, yang rubah kan sistem ini. Kita bergaul dengan di mana kita mau berbuat. Ya, mau tidak mau harus berada di sini kita bersama mereka. Tapi maka ada istilah saya tutup. Yahtalitun walakin yatamayyasun. Berbaur tapi tidak lebur. Apalagi hancur. Kita berbaur, bergaul tapi tidak boleh lebur, apalagi hancur. Yu'asirun wala yata'asarun. Kita punya program, jangan diprogram. Mempengaruhi, jangan dipengaruhi. Itu yang harus kita lakukan. Tugas kita, tugas dakwah itu begitu sekarang. Sudah cukup ya? Subhanallah. Kebanyakan mengaruhi, bukan menguasai, luarnya. Allah. Absen mana absen? Pekan depan ingat tuh. Dibagi Ustaz, Dibagi lagi. Oh iya.